Sebelum menonton berita Pos Keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Terkesan lamban, laporan aduan jual beli bangku sekolah kini sudah di KPK. Bekasi, Pos Keadilan, laporan aduan masyarakat terkait dugaan kecurangan, kong kali kong, hingga praktik jual beli bangku di beberapa SMA negeri Kota Bekasi, kini sudah sampai di tangan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, membenarkan adanya laporan terkait dugaan jual beli kursi di sekolah negeri Kota Bekasi. Kita akan pelajari lebih lanjut, ujarnya pada wartawan. Sebelumnya, ramai beredar kabar bahwa jual beli kursi dan kecurangan, PPDB, penerimaan peserta didik baru, tersebut diduga melibatkan oknum sekolah dengan tarif Rp10 juta, Rp20 juta, Rp25 juta, hingga sampai Rp30 juta per bangku. Menurut Koordinator Gerakan Pemantau Pendidikan Hermawan, berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, ada sejumlah sekolah SMA negeri di Bekasi, di antaranya SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 13 serta 18 Kota Bekasi. Ada indikasi jual beli bangku. Modusnya, ada kesengajaan dari tiap sekolah negeri mengurangi jumlah kuota siswanya. Namun pada akhirnya, setelah masuk sekolah, ternyata kuotanya penuh terisi, dan bahkan ada yang melalui jalan pintas tanpa ikut PPDB tapi namanya masuk, dan mengganti nama siswa lain yang seharusnya relevan untuk masuk. Beber Hermawan, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023, itu. Untuk sekolah yang disebut di atas, menurut laporan yang diterima, kuota kosong yang tidak ada dalam PPDB, kemudian diisi dan dijual belikan. Satu kursi diduga dipatok antara Rp10 juta hingga Rp30 juta. Dana tersebut kemudian masuk lewat oknum sekolah dengan praktik yang rapi dan tak diketahui publik. Berdasarkan penelusuran awak media ini, banyak masyarakat mengaku sangat prihatin atas kondisi yang saat ini terjadi. Bahkan guru dan pegawai sekolah pun ternyata banyak juga keberatan dengan praktek ilegal tersebut. Mereka senada sebut yang memiliki kelebihan finansial, memiliki kemampuan, bisa masuk ke sekolah manapun. Sedangkan siswa lainnya harus bersaing berdasarkan prestasi dan zonasi. Mengetahui hal tersebut, Pos Keadilan berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP, Putusan MK nomor 65, UU 8, 2010 dan bunyi pasal 108 ayat 1 KUHP, mengajukan laporan atau pengaduan kepada Kapolres Metro Kota Bekasi dan juga ke Kasih Intel Kejari Bekasi. Sudah saya forward ke tim Saber Pungli yang selama ini bantu pengawasan PPDB. Ditangani tim Siber Pungli dengan Ketua Wakapolres, jawab Kapolres, Kombes Pol Dani Hamdani, SIK, MPM beberapa pekan lalu. Halnya pihak Kejari Bekasi, Yadi Cahyadi, Kepala Seksi Intelijen hubungi awak media ini. Dibuatkan surat resmi disertai dengan data-data masukan ke PTSP Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Nanti saya teliti laporan tersebut, ujarnya di ujung telepon selulernya, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, siang. Dipertegas kepada Yadi bahwa menurut rekan LSM, laporan mereka sudah masuk dan terkesan lamban. Yadi membantahnya. Belum masuk, saya sudah cek, silahkan masukkan laporan resminya Bang, kita akan tindak lanjuti, putusnya. Di tempat terpisah, Suhadi, mantan Satpam SMA Negeri 18 yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Kepala Sekolah Medina, mengungkap bagaimana dirinya menerima sejumlah uang dari orang tua calon siswa. Saya kan diminta Pak Asep, operator dapodik sekolah. Dia, Asep, berdasarkan pembicaraan dengan Ibu Medina, untuk mempersiapkan dapodik 2 rombel. Saya percaya saja seperti tahun lalu. Apalagi Asep saya tahu sebagai koordinator dapodik wilayah 3 Bekasi, SMA N1 dan 2 itu Asep punya peranan. Tapi nyatanya tidak jadi, buka rombel. Padahal uang itu, uang yang diterima dari orang tua calon siswa agar masuk sekolah negeri, sudah saya setor ke dia, Asep. Sampai sekarang, kenapa Asep tidak kelihatan, saya tidak tahu. Malah saya yang kejepit sekarang, ungkap orang tua itu sedih. Prihatin dengan keterangan Suhadi, orang tua murid yang merasa tertipu atas peristiwa itu, hingga kini masih bingung bagaimana penyelesaiannya dan atau akan seperti apa. Mirisnya lagi ada anak yang belum bersekolah. Ya, hari ini, hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, kita sedang berada di SMA Negeri 2 Kota Bekasi, di mana dalam banyak pemberitaan, banyak dugaan kecurangan yang terjadi di SMA 2 Kota Bekasi ini. Ya, kita akan berupaya untuk bertemu dengan kepala sekolah
atau Sekian berita panitia Pos Keadilan, PBB-nya. Demikian. Simare melaporkan. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan, jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.